kudu tekun diajarna jeung kudu cukup bekelna guru nu alina waktuna ge kudu lila santri teh calon ulama neruskeun tugas panitia memperjuangkan guruna aya kesempatanana kudu hasil sadayana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana wa nafa'ana bibarakati Nabi Mustafa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa ibadihi wa tabi'in wa khususan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Ambar bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh اللهم اغفر لنا بفضل العارفين اللهم افتح لنا بفتح العارفين اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama baca yang ke-42. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakun tahimarir rahman wal makanul ladhi tahala ilaihi wa ladhi tahala anhu wa la irhal min al-aqwani ila al-qawmi wa inna ila rabbikal muntaha wanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi faham qawlahu alaihi sallallahu alaihi wasallam wa tayabbatu hadal amra in kunta la fa'al. Bismillahirrahmanirrahim. Kita diperintahkan oleh Hadrat Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk terus mengupayakan kalbu kita bersama Allah. Karena Allah tidak pernah jauh dari kita. Memang kenapa sih kalau yang kita cari selain Allah, harta atau lainnya, la tarhal. Karena kalau mencari harta nanti kesananya cari harta lagi. Kalau tidak percaya, dulu saya ingin sekali Fortuner. Sudah dapat Fortuner, malah pengen Land Cruiser. Atau mungkin ada yang dapat donat, pengen kue Ali. Jadi kue Ali pengen hot dog. Itulah kalau inginkan dunia. Maka di sini disampaikan, la tarham. Jangan pernah pengen pindah min kaunin, dari satu makhluk ila kaunin, kepada makhluk lain. Dari sini
buat apa ini, buat itu. Itunya juga makhluk lagi. Fatakunu karimarir roha, maka kelakuan Anda seperti himarir roha. Apa itu himarir roha? Himar itu keledai. Kedelai. Hah? Kedelai mah kacang ya. Himar itu keledai. Keledai yang berputar. Kalau kata orang Malaysia berpusing. Saya pusing-pusing. Nah, ini istri saya kasih obat ini kalau pusing. Nah, pusing-pusing tadi itu. Keliling-keliling jalan-jalan. Kahimari roha, seperti himari roha, itu himar yang berpusing, keledai yang berkeliling. Yasiru wal makanu, yang berjalan, wal makanu alladzi irtahala ilaih, tempat yang dia lewati, huwal ladzi tarhala anhu, tempat yang dia tuju adalah tempat yang pernah dia lewati. Titik itu. Zaman dahulu kala, saat orang tidak punya mesin giling untuk menggiling gandum, maka orang-orang dulu itu dia pakai batu, ditumpuk lagi dengan batu yang lain. Jadi ada berapa batu? Batu yang atasnya itu dikasih bambu atau kayu. Ujungnya itu dipakaikan keledai. Lalu dia dipecut, dia berjalan, berputarlah dia di situ. Baru dikasihlah dimasukkan gandrum di batunya, akan digiling. Itu kabayang tuh ayat saya buat tuh kamu. Paham nggak? Kebayang nggak? Jangan kebayang. Hari penggilingan di orang. Di kita kan penggilingan itu pakai mesin. Zaman dahulu sebelum ada mesin, kita menggiling padi pakai apa? Ditutup orang mah. Kalau menggiring, membuat tahu pakai apa? Kacang digiling. Nah, digilingnya itu zaman dahulu memakai satu batu di bawah, kawas coek. Batunya bentuknya seperti cobek, besar tapi. Baru di atasnya dikasih lagi batu lagi, satu lagi, nempel. Dia supaya berputar. Dikasih bolongan tengahnya. Baru batu yang dinumpuk di atasnya dipasanglah kayu panjang untuk dikaitkan kepada keledai. Maka keledai ini berjalan, berputar, putar. Keledainya jalan aja. Nanti dimasukin kacangnya ke situ seret. Nanti kegiling. Nah begini. Ini yang disebut dengan kahimaril roha. Ini yang disebut dengan himaril roha. Ini himarnya. Ini batu yang atasnya. Ini batu yang bawahnya. Kemana himar ini pergi? Iya, cek himar nama geus nepi ka Baghdad. Karena himar jadi tutup matanya dia, Pak. Matanya ditutup. Dia hanya disuruh jalan lemah. Dia tidak tahu bahwa dia berputar di situ-situ juga. Gini. Apa yang dimaksud di sini? Ini adalah berputar di situ-situ saja. Sebenarnya contoh ini sudah saya sampaikan di bawah.
yang disebut dengan kemidiputan, korsel itu, yang disebut dengan korsel, si korsel, si naik didinya turun di mana? 10 kali kulilingna naik didinya turun di mana? 100 kuliling naik didinya turun di mana? 1000 kuliling naik didinya turun di mana? Mungkin loba muterna, mungkin genah, mungkin liar. Begitulah dunia. Itu kalau minal kaun ilal kaun. Dicontohkan di situ, Pak, kenapa kerjanya Bapak mau kemana? Rek gawe, ujang mau kerja. Buat apa kerja? Ya biar banyak duit. Dari kerja ke duit, kawan ke kawan. Emang kalau punya duit buat apa? Buat beli makanan. Dari duit ke makanan. Emang buat ngapain? Biar enak makan. Kalau sudah enak makan, enak tidur. Dari makan ke, kalau sudah tidur kuat tenaga. Dari tidur ke kuat. Kalau kuat tenaga nanti rajin bekerja. Balik lagi ke situ. Itulah yang disebut dengan si korsel. Ada yang begitu sekarang, Pak? Di Indonesia banyak yang begitu, banyak? Masya Allah. Saya membuat 11 responden saja di 11 tempat. Neng kerja di mana? Pabrik dong. Kapan berangkat? Sekarang pagi-pagi. Oh, kenapa pagi-pagi? Ya biar gak telat. Emang ngapain sih kerja? Biar dapat duit. Kalau dapat duit, bayar kontrakan, bayar cicilan motor, ngirimin emak di kampung. Sisanya saya jajan. Jajan apa? Makanan. Tiap bulan kayak begitu. Iya. Udah dapat apa? Ya dapat kerja. Di situ-situ juga. Ditanya, banyak kerjaan, banyak. Apa? Sawah lagi panen. Ini lagi ini lagi ini, ini lagi ini. Bukannya banyak keuntungan, malah ayo lepak tarang, aduh, jungkel rugi. Semakin banyak kerjaan bukan banyak keuntungan, malah banyak kerugian. Ini namanya minal kaun ilal. Nanti kita baca. Yang harus bagaimana atuh? Walakinir hal. Tetapi berpindahlah minal akwani dari makhluk ilal mukawwin kepada yang mengadakan makhluk, kepada Allah. Cing puguh golnya, ujungnya itu harus Allah. Nggak apa-apa kerja, nggak apa-apa. Saya nggak melarang kerja kok. Pak mau kemana? Kerja. Buat apa kerja? Biar dapat rizki. Buat apa rizki? Untuk membantu anak dan istri belajar ibadah, biar usul kepada Allah. Ada ujungnya. Jadi semua harus berujung kepada Allah. Bapak tahu main bola tidak? Jadi yang dituju oleh pemain itu apa? Golnya kemana? Gawang saha. Gede gawang-gawang urang deh. Saya tambah ayam minang asup ke gawang serangan. Jadi kalau sekarang main bola bagus tapi nggak ada golnya, menang nggak? Menang nggak? Walaupun main bolanya nggak terlalu bagus, tapi sering golnya, menang nggak? Tapi untuk mencapai 1 gol ada permainannya tidak? Yang rame itu golnya atau permainannya? Yang bikin menang itu golnya atau permainannya? Kalau sekarang kita hidup di dunia, berkutat di dunia saja, untuk dunia lagi,
bumi dan bumi, uang dan uang, dunia dan dunia. Tidak ada Allahnya. Mungkin orang bilang permainannya bagus, bisnisnya bagus, kerjanya bagus. Jadi pemenang atau tidak? Kenapa? Tidak ada gol. Karena tidak ada gol, haruslah ada golnya. Kapan mau golnya? Sekarang. Dari mulai start pegang bola itu, dari kiper ditajong, kudu geus katingali di gawang. Saat kiper mengasih bola, kan bolanya dari kiper, ditendang oleh kiper. Itu kiper harus sudah menunjukkan tujuannya itu gawang yang lain. Ulah kiper nalapung bikin ke penonton, jadi nanawan. Tuh siapa terarti? Kiper tadi talapungkeun ke penonton, jadinya out. Kayak dialungkeun deui, kudu ngalungkeun teh leuwih teuing ka penonton, jadi naon deui? Out deui. Ada permainan tidak kalau begitu? Tidak. Ayo, gol kita mau apa? Ngaji, belajar ilmu itu, belajar ilmu ini, golnya harus kepada Allah. Ibtigha amardatihi wa thawabihi wa qurbi. Tujuan ngaji itu mendapatkan ridho Allah dan muraqabah beserta Allah. Lainnya yang disebut jago ngaji, bukan. Itu minal aqwan ilal mukawwin. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa inna ila rabbikal, dan sesungguhnya Allah lah yang harus menjadi tujuan akhirmu. Jadi tujuan akhir itu harus kepada siapa? Adakah ikrar begitu oleh kita saat kita sedang wudu? Adakah ikrar kepada Allah ujungnya saat kita sedang salat? Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgori. Ini kita ya gol yang disebutkan. Apa kita sebutkan golnya? Lillahi ta'ala. Betul tidak? Sholli fardhu dzuri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nawaitul gusla li rabbil hadasil akbari adaan lil. Itu suka pakai lillahi ta'ala, itu gol. Bahwa yang dituju dari awal itu ujungnya adalah Allah. Maka jangan belok-belok di tengah. Wa nadzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Cobalah lihat pada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya sampai kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, siapa orang yang melaksanakan hijrah dari Makkah ke Madinah, ila dunya, hanya untuk mengejar dunia, yusibuha, dia akan mendapatkannya. Awimra'atin, atau tujuan hijrah itu untuk perempuan, yunkihuha, atau di sini yatazawwajuha, maka dia akan menikahinya. Di sini dicontohkannya dulu itu oleh Abul Aswad Ad-Dawuli radhiyallahu anhu. Abul Aswad Ad-Dawuli, pencipta ilmu nahwi. Abul Aswad itu ngadongeng kelas segedeng. Abul Aswad itu Abud itu apa Pak? Aswad itu
Abul Aswad itu panghideung-hideungna jelema nu itu zuhur aja udah dianggap tihang, dianggap hilang sama orang. Saya Pak jadi keingetan ini, datang ke tempat pemerasan susu onta di Hudaybiyah. Saya ngelamunnya, masih kedengaran kan suara saya ngelamunnya itu pemerasan susu onta itu seperti kandang sapi di kita. Ada saungnya, ada tempat meresnya. Saat di sini juga banyak kandang sapi Pak. Bayangan teh gitu di nabeus teh sare. Pas bangun kacamata saya jatuh, kebuka. Ya mata saya kan sudah minusnya sudah agak tebal. Oh, nah itu jika gurun pasir, mana kandang ontana, iya. Oh, nu dikurilingan hungkul ku pagar saeutik kandang ontana. Aing mana susur ontana kumaha ini diambilin pakai kutang onta mah. Onta itu pakai kutang Pak. Karena kalau tidak pakai kutang nanti susunya habis oleh anaknya. Pada ini orang malah mun teu pakai kutang susu biak ku bapana. Ini kalau tidak pakai kutang susu habis sama anaknya. Kenapa? Karena unta itu kalau minum itu 7 liter kuat. Dia masukkan ke punggungnya itu. Punggungnya itu kan naik, nanti berdiri tegak, penuh airnya. Dia kuat seminggu tidak minum. Mantaknya dikasihlah kutang. Oh, saya jadi kacamata. Duh, kayak ngompol itu udah pengen kencing. Tah, di dia lah ada tiang. Saya pikir itu tiang, padahal orang mah. Serga dilongol tuh tasolim. Hese pandi dengke kayaknya sebiji mas ini. Aduh kemana kan tuh iya. Nggak ada WC namanya di gurun pasir. Nah nyumput, maksud orang nyumput tuh kangen tiang. Ternyata dia sedang memperhatikan untanya. Hei, etok urang rewas. Wah, boy, cukuran. Saya pakai kacamata, nya gini jelema. Eta mah murni Pak. Yang putih itu cuman mata, lidah dan telapak tangan. Semuanya gelap. Makanya kalau orang gelap, orang hitam harus banyak senyum supaya ketahuan ada orangnya. Minimal udud lah. Nanti ketahuan huntuna hurung. Anjir si eta mah huntuna hurung. Padahal hitamnya Masya Allah. Lalu saya terbayang ke Abul Aswad itu. Wahai Abul Aswad, ya Rasulullah, apa tujuan kamu hijrah? Saya ingin menikah ya Rasulullah. Karena tidak ada wanita yang mau sama saya. Dan orang dia bangunna lamun Sayyidina Umar yang diajar maca nulis dina bor teh Abul Aswad cenah dieu. Wajib lah dia wajib ya. Tulis ibu habus. Ya tolong nak balik kunaon tah. Kalau saya disuruh menyisirin dia dari bawah saya sisirin. Karena bingung mana rambut mana kepala batasannya. Balik kunaon. Gitu. Ya tazawwajuha maka pasti akan menikahinya. Cerita dulu lah. Satu hari di Madinah, Sayyidina Umar ngobrol dengan anaknya. Ini cerita lahirnya ilmu nahwi, Pak. Apa ya? Ma asanal qamaru. Anaknya Sayyidina Umar
Siapa itu namanya? Hafaz ya? Hafsah. Apa aksama bi Hafsin. Abu Hafsin Hafsah, Siti Hafsah. Ma ahsanal qamaru, kata Sayyidina Siti Hafsah. Sayyidina Umar menjawab, dauha. La. Ya budak aing kumaha aja maksudnya. Ma ahsanal qamaru ayyuha dauha. La abi, bukan begitu. Maksud Sayyidina Siti Hafsah, betapa indahnya bulan ini. Fala taqul qamaru bal qamara. Ma ahsanal qamara. Betapa indah bulan ini. Kalau didomahkan, ma ahsanal qamaru itu nanya, apa yang indah dari bulan ini? Dijawablah sama Sayyidina Umar, dauha, cahayanya. La ya abati, bukan itu maksudnya. Saya lagi ngomong betapa indahnya bulan ini. Salah ngomongnya. Kuduna ngomongnya ma'asanal qamaro. Diurang oge mun diurang lain ku harkat deuh harkatan, tapi peun barang nepi kasusukan jerut turun. Salapeun barang nepi kana susu kanjrut turun. Kan jadi beda konotasinya. Padahal itu juga cuma salapeun. Akhirnya Sayyidina Umar mendengar begitu, ini anak saya segini, anak Amirul Mukminin segini. Rasulullah sudah wafat barang tentu. Sayyidina Abu Bakar sudah wafat. Ini harus ada perubahan ini. Harus ada yang memperbaiki ini. Ingat dulu, siapa orang paling fasohat di kalangan para sahabat yang gak pernah salah ngomong itu? Abul Aswad. Wah, beliau pergi, Sayyidina Umar pergi dari tempat duduknya mencari sang Abul. Bertanya di sudut-sudut kota Madinah, di manakah rumah Abu Aswad? As-sauda ayya Abul Aswad. Yang hitam itu iya Abul Aswad. Sebelah sana. Akhirnya ketemulah rumah Abul Aswad. Sayyidina Umar bingung. Di depannya bermainlah anak-anak yang cantik, putih, ganteng, putih, kararaset, tapi rambutnya ikal. Inikah rumah, assalamualaikum, inikah rumah Abul Aswad? Betul ya Amirul Mukminin, kami anak-anaknya. Biraku. Karena Sayyidina Umar juga tahu namanya juga Abul Aswad. Kenapa ini anaknya putih-putih ganteng begini? Tidak, saya cari Abul Aswad yang benar-benar aswad. Betul ya Amirul Mukminin, inilah Abul Aswad yang benar-benar aswad. Anda ini kami anak-anaknya. Piraku. Panggilkan orang tuamu, takutnya saya salah rumah. Lalu keluarlah seorang yang sudah agak tua. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Allah Abul Aswad. Sambil Sayyidina Umar melirik anak-anaknya. Iya, ini anak-anak saya. Itu yang membuat saya bingung dari tadi. Saya mencari lagi rumah, tetap menunjuknya ke sini. Mencari lagi, tetap menunjuknya ke sini. Saya temui, Anda kan berbeda dengan anak-anak Anda begitu. Ini ceritanya gimana? Diceritakan oleh Abul Aswad bahwa saat hijrah itu ditanya, "Faman mangkana hijratuhu ila imra'atin?" Siapa yang hijrahnya itu demi perempuan?
Yatazawwajuha, dia akan menikahinya. Abul Aswad, ya Rasulullah, kamu hijrah demi apa? Sebenarnya demi engkau ya Rasulullah. Ada tujuan lain? Pengen nikah ya Rasulullah. Yatazawwajuha, dia pasti menikahinya. Bagaimana ceritanya? Pada sebuah peperangan, entah itu peperangan apa namanya, saya tidak mendapatkan cerita detail dari peperangannya. Menanglah umat Islam, pasukan Islam menang. Ada yang menceritakan kerja perang Badar sebelumnya. Ya sudah, perang menang umat Islam, diambillah harta ghanimah semua, rampasan perang. Saat dikumpulkan semua unta, kuda, baju perang, senjata, harta, emas-emasan, uang, dan semua tenda-tenda raja diambil. Rasul berjalan, saya mau cari kayu bakar atau keranjang yang kira-kira manfaat di rumah. Sudah dikumpulkan semua, sudah. Aswad, kamu ngambil apa itu? Ini ada keranjang ya Rasulullah. Udah bawalah itu. Itu buat kamu aja. Itu gak berharga. Akhirnya diambillah keranjang di pinggir tenda tadi. Berat goblok sini keranjang. Akhirnya dibawalah. Mari semua. Aswad, ini mau ngambil di sini tidak? Ya nanti saja nunggu pembagian dari engkau ya Rasulullah. Karena tujuan aku hijrah ingin menikah. Jadi tidak mau buat apa banyak harta juga kalau tidak menikah. Akhirnya datang, sampailah ke rumahnya. Disimpanlah keranjangnya. Dan dia berperilaku biasa lagi ke masjid, berdagang. Pas malam-malam, kenapa keranjangnya goyang-goyang? Waduh, bahwa ayah curiga nih. Akhirnya dibukalah kait penguncinya. Ternyata dibuka adalah seorang Kibtiyah. Kibtiyah itu wanita tercantik untuk menyemangati sang raja saat berperang. Jadi kalau pasukan perang itu biasanya bawa juga perempuan cantik. Itu orang kafir kayak begitu, supaya nyemangatin, ayo raja, pada disemangatan kau itu semangat raja. Jadi dari satu negara itu dipilihlah wanita tercantik dan disebutlah Kibtiyah. Pas dibuka, kata Abul Aswad, mohon maaf, saya tidak tahu ada engkau di dalamnya. Saya sudah berjanji di dalam hati saya, kalau yang membukakan saya itu perempuan, saya angkat dia jadi saudari saya. Dan kalau dia laki-laki, saya akan jadikan suami saya. Jangan, kata Abu Aswad, saya ini hitam jelek. Bagi saya, Anda adalah penyelamat hidup saya. Saya mencintai Anda sejak saya dengar Anda berbicara dengan fasahat kepada Rasulullah. Saya lihat akhlak Anda dengan teman-teman Anda begitu mengenakan dan mengasihkan. Maka saya adalah perempuan paling bahagia karena mendapatkan suami yang paling baik dan pasti setia kepada saya. Nikahilah saya. Anjir, eta cek Abul Aswad. Anjir, aing lagi. Anjir. Itulah saya lupa. Saya ceritanya waktu itu mendengarnya sepotong-sepotong karena penerjemahnya yang kurang fasahan. Ada yang mengatakan sampai dinikahkannya pengen pakai Salman Al-Farisi. Salman sini, nikahkan saya. Laku kamu. Laku. Mana istri, calon istrinya? Ada. Ya sudah, dinikahkanlah oleh Salman. Pas dibuka, Salman pun terbelalak.
Ya teh sarawat duka itu bangga belaslah. Ini kok anak-anak kayak begini. Watatba'un natijatal akhassa min tilkal muqaddamatiha kadzazukin. Dan natijah atau anak-anak akan mengikuti muqaddamah yang lebih hina, yaitu perempuan. Bukan kepada bapaknya, tapi kepada ibunya. Jadi perbaikan keturunan. Ada apa wahai Amirul Mukminin? Aku mohon engkau buat satu ilmu yang memperbaiki bacaan, yaitu ilmu nahwi dan sorof. Tapi ceritanya bukan di ilmu nahwinya, di situnya. Memang betul janji Rasul. Dan gak sembarangan itu. Ternyata yang dinikahi oleh Abul Aswad itu bukan wanita yang biasa-biasa, tapi wanita tercantik dari satu negara. Hanya satu wanita, kembang desanya, bunga desanya. Ini lawan lempang, siga babuna atau bahasa seperti budaknya. Pasti tanya, ini siapa? Ini suami saya. Orang semua melirik. Wah, iya bener awewe. Diporong nih banyak. Aduh. Jadi sok kayak lobang ngadongeng itu berasalnya. Jadi ya, ada 7 orang perempuan laki-laki mau naik ke Gunung Gede. 7 orang mau naik ke Gunung Gede. Datanglah ke kuncen Gunung Gede. Dulu kan begitu Pak. Kalau mau naik ke gunung datang ke kuncennya dulu. Kata kuncen Gunung Gede, boleh, asal jangan nginjak kodok hijau. Jangan nginjak, baik dalam nyata maupun dalam mimpi. Ya, berangkatlah ke atas. Maka 7 orang ini, 1 orang yang paling jelek nginjek kodok hijau. Nginjek kodok. Lalu tidurlah semua. Dan pas tidur, yang nginjek kodok hijau itu nginjek lagi kodok hijau. Dia naon jawabannya. Akhirnya turun dari Gunung Gede. Bagaimana sampai kalian ke gunung? Ya, kuncen. Ada yang injek kodok hijau, situ kuncen. Ya. Emang kenapa gitu Kak Kuncen? Yang injek kodok hijau akan mendapatkan jodoh paling jelek. Jodoh paling jelek. Oh enggak, bukan begitu. Yang 6 orang ngimpi nginjek kodok hijau. Begitu, balik lagi. Berangkatlah 7 orang ke gunung, tidur di atas gunung. 6 orang ngimpi nginjek kodok hijau. Yang 1 tidak. Itu yang paling jelek yang tidak. Akhirnya turunlah dari Gunung Gede, datang ke rumah Kuncen. Bagaimana kamu dapat apa dari Gunung Gede? Kami semua nginjek kodok hijau dalam mimpi. Kalau dia sendiri tidak. Jadi yang 6 mimpi ninjak, yang 1 begitu ceritanya. Oh, emang kenapa? Yang nginjek kodok hijau itu istrinya jelek. Yang tidak nginjek kodok hijau istrinya cantik. Oh, ngaco. Buktikan saja. Ternyata benar Pak, bujangan ini pas turun dari sana bertemu dengan perempuan yang jelek-jelek semua. Kecuali 1 yang tidak mimpi itu. Dia dapat jodohnya cantik sekali. Pas ditanya, berkumpulah 7 orang teman yang sudah bawa pasangan.
Ada yang penasaran, Neng, kenapa sih kamu kok semua milih kami, kok dia milih dia? Kami semua, karena apa? Kami dari Gunung Gede, kata perempuan. Yang satu itu ngimpi nginjek kodok hijau, kami tidak. Itu. Oh, kami malah kebalik. Kami yang nginjek kodok hijau, dia tidak. Oh, kalau kami kebalik, dia yang nginjek kodok hijau satu orang, kami tidak. Teka artinya halus. Kan kalau yang nginjek kodok hijau pasti dapat jodohnya apa? Jelek gitu. Maka kalau ke Gunung Gede ada perempuan laki-laki, laki-lakinya ganteng, perempuannya jelek. Kata orang sini, eta enak nginjek kodok hijau. Kalau laki-lakinya jelek, perempuannya cantik, kata orang sini, itu yang perempuan nincak kodok hijau. Itu. Ini yang ada di sini ada yang nginjak kodok hijau nggak? Aduh. Baik. Kalau kita niat berhijrah untuk perempuan, pasti akan dinikahi. Fahijratu ila ma hajaru alaih, maka hijrahnya tergantung kepada apa yang diniatkannya. Faham qaula sallallahu alaihi wasallam. Fahamilah kaul baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahijratuhu ila ma hajaru alaih, yaitu yang harus digarisbawahi adalah kalimat fahijratuhu ila ma hajaru alaih. Hijrahnya tergantung niatnya. Kamu ingin pindah dari kaum kepada kaum, maka kamu akan dipindahkan dari kaum kepada kaum. Kamu ingin harta, maka kamu akan mendapat harta. Tapi kamu akan mencari harta juga. Punya mobil, cari bensin, betul? Dapat bensinnya, cari restoran. Dapat restoran, cari makanan. Begitu saja dunia itu, Pak. Sekarang mau lebaran. Bapak lebaran atau sembitan? Itu kan ada orang Bandung main ke Medan, ada jablay. Neng, berapa? 500.000. Oh, diskon lah. Ini kan lagi lebaran. Mau lebaran, mau sembitan, pokoknya 500.000. Beda pemaknaan lebaran menurut orang Sunda dan lebaran untuk orang Medan. Ini kan lebaran, kok menghina. Mau lebaran, mau sempitan, pokoknya 500.000. Memang di Medan itu bagus. Ada teman mengatakan begini, dia jadi guru, dia mencintai seseorang, datanglah dia ke situ. Kau sudah mendekati anak saya. Memang kau punya gaji berapa jadi guru? 900.000, Pak. Apa 900.000? Mau kau kasih hidup anak saya seperti apa? Terus nanti kalau gaji kau sudah lebih dari 1 juta baru kau boleh datang ke sini. Iya, Pak. Besoknya datang lagi ke situ. Kau berani kau datang lagi ke sini? Sudah berapa gaji kau? 500.000, Pak. Berapa? 500.000, 400.000. Bolehlah kau nikah ini. Kemarin gajinya berapa? 900.000. Sekarang 500.000, 400.000. Boleh. Itu ya. Jadi sore ini menang bahasa-bahasa balagor. Kodok hijau. Baik, jadi kan itu bahasa tidak ketahuan menghina kalau tidak tahu ceritanya, betul tidak? Gitu. Baik, Pak. Hijrahmu demi apa? Maka demi itulah. Nanti mau lebaran, kita mencari dunia, cari sarungan. Setelah kita ingin cari sarung, yang harus kita cari apa? Toko.
Setelah dapat toko harus cari sarungnya. Setelah cari sarung harus cari harganya. Setelah cari harga, beli sarung, datang ke rumah. Ternyata nggak ada baju yang cocok dengan sarung itu. Balik lagi ke kota cari apanya. Itulah kau. Itulah. Jadi dunia itu nyambung dan arahnya ke dunia lagi. Tapi kalau dari kawan kepada Allah, maka fahijratuhu ila ma hajaru alaih. Tapi kalau tujuan hijrahmu, tujuan memperbaiki hidupmu adalah kepada Allah, maka langsung akan Allah jemput dan kau akan berpindah kepada wa tadabbar hadzal amr. Pikirkanlah perkara ini. In kunta dza fahmin, kalau memang kamu punya pemahaman. Maka mari sekarang kita tembuskan semua kawan kepada mukawinnya. Kita tembuskan semua makhluk kepada Khaliknya. Kita tembuskan semua dunia ini kepada Allahnya. Supaya apa? Supaya tidak berkutat dari dunia dengan dunia untuk dunia sampai dunia. Bahkan istilahnya disiksa oleh dunia, dihukum oleh dunia, dipersulit oleh dunia. Bahkan nanti dalam doa yang akan dijazakan kepada ibu bapak sekalian insyaallah, yaitu doa waqiah. Coba bapak terjemahkan bagaimana Syekh Abdul Qadir memintanya. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau rizki, bukan untuk saya, tapi untuk beribadah kepada Engkau. Maka dari itu saya nggak perlu nyari, dialah yang harus nyari saya. Coba ya terjemahkan. Oh, bagus. Ya Allah, karena rizki ini untuk beribadah kepadamu, maka nanti rizkinya harus dari saya. Karena saya ingin beribadah kepadamu. Kalau saya ingin mencari rizki, saya harus kejar-kejar rizki. Dan saya meninggalkan engkau. Mau yang mana? Mau saya meninggalkan engkau mencari rizki, atau rizki mengejar saya untuk saya mengejar engkau? Cek Gusti Allah, nah rizki ya gitu-gitu. Tapi karena Syekh Abdul Qadir yang berdoa, saya godek Pak, karena ngerti. Ayo nunggu-tunggutan we ngadoa karena ngerti. Ada orang berdoa di pamijahan, nangis kakaknya, adiknya juga nangis. Kakaknya nanya, kamu nangis kenapa? Sedih melihat kamu nangis. Oh, kakaknya kiai, adiknya bukan kiai. Kakaknya nangis karena paham dengan doanya. Adiknya ikut nangis. Kata kakaknya, kenapa kamu nangis? Sedih melihat kakak menangis. Oh, begitu. Sampai begitu Pak Syekh Abdul Qadir itu berdoanya. Dan yang terakhir adalah kalau dunia hanya untuk dunia, maka dunia itu akan dihisab. Dihisab itu disedot, kata mau dihisab. Dihisab itu dihitung oleh Allah. Wahai Ujang, siap ya Allah. Kamu sudah aku berikan Innova. Iya ya Allah. Kau pakai apa Innova itu? Jalan-jalan anak-anak. Hitung. Berapa rotasi putaran yang dipakai? Putaran ini dipakai untuk apa? Putaran ini dipakai untuk apa? Dihitung. Wahai Asep. Iya ya Allah. Lain entong Asep. Abdi Gusti. Land Cruisermu kau pakai apa? Untuk berjuang di jalan Engkau ya Allah, jangan dihisab. Karena itu sudah dipakai untuk jalanku. Istanamu dipakai apa? Istana saya untuk pengajian hikam ya Allah, jangan dihisab. Karena itu untuk kembali kepadaku. Harta bendamu untuk apa? Untuk Engkau ya Allah, jangan dihisab. Begitu Pak. Jadi kalau harta itu dikembalikan fungsinya untuk Allah, itu tidak akan dihitung. Oleh Allah tidak akan dihisab amal. Langsung lewatin semua. Sebaliknya, imah nagenya ngeyeng kaos kana monyet. Tapi di imah eta teh keur hidup sorangan.
itu akan dihisab satu jengkalnya akan dihitung oleh Allah. Ayo, mau yang mana? Kaya tidak dihisab atau miskin dihisab? Kaya tidak? Maka lepaskanlah semua kawan ini kepada Allah. La ilaha illallah. Itu kalau tinggal dibaca. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqalatuhu. La tashab, jangan pernah kamu bersahabat, berteman, man dengan orang, la yanhaduka, tidak membangkitkanmu, haluhu, perilakunya, yang tingkah lakunya tidak membangkitkan semangat kamu, semangat untuk usul kepada wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu, dan omongannya tidak menunjukkan kepada Allah. Jangan pernah kamu bersahabat dengan orang yang tidak mengajakmu kepada Allah dan ucapannya tidak mendekatkanmu kepada Allah. Bagaimana kalau teman yang ketemu teh ngomongkeun awewe donat tuh diwangkongkeun. Gitu mainnya teh kue ali donat bolu, kue ali donat bolu. Sekali-kali hotdog anu sosisnya dicapit ku roti nanti. Nah, begitu aja yang diobrolkannya. Tidak ada mengajak kembali kepada Allah. Ya, sekedar kenal sajalah. Jangan kalau memutuskan. Siapa tuh cerek mau kau jahit teh. Itu teh mau. Jangan begitu. Kan belajar hikam, sekedar kenal saja. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami di sini membuat satu komunitas dari zaman Pangersawa. Namanya Tim Khidmah. Ada Pak? Itu yang markasnya di RA itu Tim Khidmah. Sengaja kami buat komunitas itu agar obrolannya semua itu bukan hanya ngobrolkan masalah pribadi, tapi bagaimana kita bergerak membantu berkhidmah kepada Allah supaya apa yang kita lakukan itu sampai kepada Allah. Itu tugasnya Tim Khidmah. Karena Tim Khidmah melayani orang yang akan sampai kepada Allah. Tidakkah bapak-bapak, ibu-ibu ingat bahwa orang yang sudah sampai itu harus kembali untuk melakukan bahwa orang yang sudah sampai kepada Allah itu, wasil itu, harus kembali untuk melakukan bimbingan para salik menuju Allah. Bagaimana bisa melakukan bimbingan kalau dia berbeda? Maka caranya dia turun lagi jadi orang biasa dan menemani para salik semuanya. Begitu. Mudah-mudahan kita semua sampai kepada Allah. Amin. Hikmah yang ke-44. Nah Pak, kalau dari sini udah ngebut sedikit. Aing skema kata popi tamat deh. Kamari mah edani tamat mah aja. Itu. Doakanlah ini suara sayanya biar kembali lagi ini. Iya, obatnya sudah dibeli, sudah datang, sudah dikirim, tapi minumnya yang lupa. Oh, sayanya tuluh, obat dijieun, aing nunutan, aing budang adan. Jadi teu kainum, jadi kieu mah ngarannya hoe suara seraknaan. Rubbama kunta musian farakal ihsana minka sohbatuka man huwa aswa'u halan minka. Ulangi.
Rubbama kunta musian. Rubba itu litaklil qalilan wa litaksir kasiran. Kadang-kadang kunta musian, kamu itu menyakiti orang lain. Perilakumu itu menyakiti orang lain. Tingkah lakumu itu jelek kadang-kadang. Bistilah Sunda mah kadang-kadang kalakuan maneh teh pikas sebeleun. Geuleuh batur telepon. Farokal ihsana minka. Lalu kau perlihatkan kebaikan dari dirimu. Karena kamu berbuat jelek, lalu kamu perlihatkan kebaikan dari dirimu. Suhbatuka, bagaimana caranya? Dengan kamu berteman dengan orang huwa aswa'u halan minka, supaya kamu tidak ketahuan jelek, kamu bergabung dengan orang yang sifatnya lebih jelek. Ulang. Kadang-kadang tingkah laku kamu itu jelek, tapi gimana supaya nggak kelihatan jelek? Bergabung dengan orang yang lebih mane teh beungeut teh goreng ngan kumaha carana supaya katingali kasep ngahiji jeung nu leuwih goreng. Kayak teman saya sekarang tugasnya di Pakpak. Pakpak itu mana nih? Papua. Daerah Papua bukan. Daerah Papua di daerah timur. Nah, atuh di dia memanena teh pang gorengnya. Dirinya mah jadi pang kasep. Nah. Kang gantengnya urang. Heeh, eta kirimnya teh jelema sapotong. Goblok sih eta. Ada lagi sahabat saya di sini, dia pindah ke Palopo, daerah Sulawesi Selatan. Tengah ya, Palopo, Masamba, tengah, Sulawesi Tengah. Di sini itu paling bodoh gajinya. Wah, sampai jualan Pak. Geus aing dagang mau jadi ajengan hese. Di sana sekarang Rois MWCNU tingkat kecamatan. Pas datang ke sana, Bapak Rois, saha Rois, abdi man, bodoh ya Allah. Atuh dia mau bisa maca Quran kabeh. Urang atuh bisa maca kitab Quran we mah lancar atuh aing jadi Rois. Di sini itu dia suruh baca kitab susahnya. Nyai Quran mah lancar we meureun. Eta teh baca kitab ku almarhum. Oh, sia teh kunaon kitu teuing. Jadi Rois gitu. Yuk gaya mana mau itu betul bisa baca Quran hunkul. Jadi kurang jadi Rois. Aduh. Kamu itu sebenarnya jelek. Cuman kadang-kadang supaya tidak ketahuan, gabung dengan orang yang lebih jelek. Nantinya pengaruhi dengan kejelekan, merasa benar di dalam kesalahan, bergabung lagi dengan yang lebih salah lagi. Sebenarnya sedang naik ke atas atau ke bawah? Bawah, sedang turun, semakin hina lagi. Makanya sering-seringlah bergaul dengan orang yang baik, supaya ketahuan bahwa kamu itu jelek, nanti diperbaiki oleh yang baik. Itu terus lagi nanti bergaul lagi dengan yang lebih baik lagi, supaya ketahuan kamu paling jelek lagi, diperbaiki lagi, maka kamu akan baik hanya dengan pertemanan. Ingat, di bawah dikatakan dalam psikologi pendidikan, bukan siapa gurumu, bukan apa yang diajarkan, tapi dengan siapa kamu belajar. Anta ma'aman sohbataka, kamu
adalah beserta siapa kamu bersama. Begitu Pak. Itu boleh dibaca lagi ya. Keharusan memilih teman yang baik disebabkan karena pertemanan kita dengan seorang akan mempengaruhi akhlak kita sendiri. Ketika kita buruk dalam satu hal, tapi karena bergaul dengan orang yang lebih buruk, maka kita akan jadi merasa baik. Umpamanya kita sholat zuhur agak akhir, ini tidak baik. Tapi karena teman kita justru tidak sholat atau sholatnya sering terlewat, maka pasti kita akan merasa lebih baik. Dan lama-lama menganggap sholat akhir waktu itu jadi baik. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang yang selalu menjaga sholat awal waktu, maka di saat kita sholat akhir waktu karena malas, tentulah kita akan merasa malu dan bersalah. Kalau arahnya sebatas untuk menimbulkan rojak atau harapan, tidak apa-apa melihat orang yang akhlaknya lebih buruk dibandingkan kita. Misalkan ketika kita sholat akhir waktu, kita merasa menyesal dan putus asa, sehingga tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Maka untuk membangkitkan kembali semangat boleh melihat teman yang lebih jelek. Tapi kalau untuk melegalisir bahwa sholat akhir waktu kita tidak jelek, nah ini yang tidak boleh. Bukan berarti kita belah bambu memilah orang yang dijadikan teman. Ini dalam rangka menjaga akhlak kita saja. Masuk lagi. Jadi kita harus pintar memilih berteman. Pindah kita dari masalah pertemanan kepada zuhud. Sudah mulai naik lagi kita kepada stage selanjutnya, perjalanan selanjutnya, etape selanjutnya. Ma qalla amalun, ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin, wala kathura amalun baraza min qalbin raghibin. Ma qalla amalun, tidak bisa disebut sedikit satu amal yang baraza, yang lahir min qalbin zahidin, dari hati seorang yang zuhud. Jadi orang yang sudah berzuhud, amal sedikitnya pun dianggap banyak. Makalah itu tidak dianggap sedikit, yaitu dianggap orang yang sudah berzuhud, amaliyahnya biarpun sedikit dianggap banyak. Wala kathura, dan tidak dianggap banyak. Amalun, pekerjaan, baraza, yang keluar min qalbin raghibin, dari hati orang yang masih menginginkan dunia. Sebanyak apapun orang beramal, tapi karena ingin dunia, ingin harta dalam arti lupa kepada Allah, dalam arti hanya cukup sampai ijabah, dalam arti merasa sampai padahal baru sampai terminal. Ingat gak? Sebanyak apapun amalnya, itu dianggap sedikit. Itu dianggap. Di sini kita akan dikenalkan dengan zuhud. Jibian, baca lagi Jibian. Zahid panjang sekali ini. Adalah orang yang zuhud, yaitu yang menjaga kalbunya dari cinta dunia. Tahap dulu segitu. Jadi yang disebut dengan zahid itu orang yang zuhud. Apa yang disebut zuhud? Yang menjaga kalbunya dari cinta kepada, bukan tidak mencintai dunia, tapi dijaga cintanya, yaitu cintanya ditembuskan kepada saya zuhud, saya tidak cinta wanita, saya nggak suka uang, saya nggak suka harta, makanya lihat saya mau compang-camping saja, kopiah rajin, baju butut, senal temake, baju bararutut, kemang kunaon zuhud abdi. Amang teh zuhud atau teboga? Nya teh teboga. Atau teh malain zuhud, goblok teboga. Bapak kenapa kok bajunya compang-camping begini? Saya zuhud. Zuhud apa enggak punya? Ya enggak punya. Zuhud itu lihat seperti rumahnya besar,
mobilnya mewah, dia tinggal di saung jelek, itu zuhud. Mobil teu boga, imah teu boga, harta teu boga, cicing di saung butut emang gablegna saung butut lain zuhud eta mah. Hayo ngomong. Teu gablek we eta mah teu boga karena enggak punya. Jadi yang hadir di sini karena nggak punya mobil mewah semua zuhud bukan selalu, ya. Jadi menembus pandangkan, bukan tidak memiliki. Dunia di genggaman, Allah jadi tujuan, begitu. Itu zuhud namanya. Jadi sebanyak apapun dunia kita genggam, maksudnya tong ditinggalkan ke batur, cokot kurang, ngantok asukannya. Hati cekal we hungkul. Ari kunci mobil tong diasupkeun kana hate hese, geus cekal pesakan. Ya mah mobilna teu boga, kuncina geus asup kana hate, atuh ngagerung hayang mobil. Ai boga henteu. Itu bukan zuhud namanya. Ya sedikit-sedikit aja Bang ya. Sedangkan raghib adalah orang yang kalbunya cinta terhadap dunia. Sedangkan raghib adalah orang yang kalbunya cinta terhadap dunia. Kalau yang disebut dengan rohib adalah dunia masuk apa? Hati, atau bahasa lainnya hubud. Jadi hubud dunia itu bukan mencintai dunianya Pak. Dunia masuk pada hati. Tapi itu boga. Tapi itu gini lihat deh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu nurani. Beliau memiliki 40 ekor kuda. Yang kudanya itu istalnya, kandangnya terbuat dari emas. Yang kudanya itu kakinya tidak pernah menginjak tanah, kalau kemana-mana memakai karpet warna merah. Yang kudanya itu gigitan untuk menjaga kendalinya tidak terbuat dari besi, tapi terbuat dari emas murni. Yang kudanya itu telapaknya terbuat dari emas murni. Kalau menurut kita di zaman ayeuna ada orang punya garasi, punya 40 mobil, naon pangmahana ayeuna Land Cruiser pada aing hayang UK na 7,2 M UK yang mobilnya ditaburi glossy oleh emas dan berlian, yang peleknya juga terbuat dari emas murni 24 karat dilapis 24 kali, yang dop mesin bawahnya saja pakai emas, yang dalaman juga pakai emas. Orang Jawa naplok dirinya kabeh pokona. Jadi ngaco nya. Nggak ada yang punya kuda seperti itu. Bahkan raja pun sering melirik-lirik dan memegang kuda itu. Berarti raja ge boga henteu? Teu. Raja-raja dari negara lain datang usapan. Iraha boga nu kieu raja eta teh. Syekh Abdul Qadir mah nu kitu teh kudana. Tahu-tahu datang orang bukan saudara, bukan keluarga, bahkan bukan murid acan. Bukan murid dia. Sakit. Obatnya itu harus dengan 40 hati kuda yang sifatnya seperti itu, disembeli setiap hari. Coba saya mau tanya, kaya tidak Syekh Abdul Qadir? Kaya tidak? Lebih kaya dari raja atau kurang kaya dari raja? Lebih kaya dari raja. Tapi masuk ke dalam hatinya tidak? Tidak, dipencit. Beakeun juga beakeun. Ngahajaknya eta urang miara kuda model kitu teh sababreuk aya maneh nu geuring kitu. Itu kaya tapi tidak hubung dunia. Kaya tapi zuhud. Kaya tapi
jelema ada orang miskin teh. Heret pakeun pungsrat bahan baju hiji lesot mani imah sagede kana ngoa tong boro-boro dieuneuk-euneuk duaane bersin rungkan rumahnya juga aduh mengkhawatirkan miskin sekali. Ceritanya si miskin ini ikut sholat berjamaah, di kantongnya bawa uang 1.000 kencing receh 200-an, berapa biji berarti? 5. Rencananya nanti selesai sholat mau beli udud sejati, kan 1.000 sabata. Pulang berjamaah rek udud, ngeunah bangunan. Miskin pas sedang wudu ngagorolong duit itu. Uangnya jatuh 200. Itu dicari-cari kemana-mana nggak ketemu. Jatuh kemana itu uangnya? Sampai pas lagi sholat, Allahu Akbar. Kamana eta nu 200? Oh, hanapeun emer lumpat heula atuh. Dibuka teh eueuh. Balik deui Allah. Miskin tidak? Masuk tidak itu 200 perak ke dalam hatinya? 200 perak itu uang dunia atau bukan? Kaon atau mukawin? Zuhud tidak orang begitu? Sudah miskin tapi miskin hubud. Yang saya harapkan di sini para salikin salikah menjadi orang yang paling kaya tapi zuhud semuanya. Amin. Terus Bang. Ketika dalam kalbu ada cinta terhadap dunia, maka ini yang akan mendorong kepada beramal ingin imbalan, dipuji dan dihormati manusia. Saat itu rusaklah keikhlasan dan beramal, dalam beramal. Jadi yang merusak amal itu adalah cinta pada dunia. Jadi dunia itu harus dimiliki atau jangan? Harus dimiliki atau jangan? Masukkan ke dalam hati jangan? Cukup di mana? Di genggaman. Makanya maaf sayang, kau hanya kugenggam, tidak kumasukkan ke dalam hati. Terus dalam pandangan manusia, kebaikan ada yang dianggap kecil, ada yang dianggap besar. Contoh, yang dianggap kecil memberi makan kucing, senyum ketika bertemu orang, membaca basmalah saat hendak makan dan lain-lain. Contoh dianggap besar, memberi makan 2.000 orang, sawab beberapa tahun, tahajud tiap malam dan lain-lain. Jangan dianggap remeh ibadah atau kebaikan sekecil apapun, karena kebaikan yang dilakukan oleh orang yang kalbunya zuhud, walaupun tampak kecil dalam pandangan manusia, tetap punya nilai besar di hadapan Allah. Karena kalbu yang zuhud mendorong untuk ikhlas, sebagaimana diketahui ikhlas merupakan kunci diterimanya sebuah amalan. Contoh mau makan basmalah dulu, kelihatannya amalan ini kecil, namun akan memiliki nilai besar di sisi Allah. Sebaliknya amalan yang dilakukan oleh orang yang kalbunya raghib tidak akan punya nilai yang tinggi di hadapan Allah. Walaupun amalan tampak besar di hadapan manusia seperti jihad, mengangkat senjata, sedekah dan dengan jumlah besar dan lain sebagainya. Baik, dengarkan Pak. Jadi biarpun yang kecil-kecil, tapi kalau dari kolbu yang belajar membersihkan, kolbu yang belajar zuhud, kolbu yang tidak dimasuki oleh dunia, atau dunia yang diproses kepada Allah, sekecil apapun pasti ikhlas. Sekecil apapun pasti, maka hasilnya besar. Tapi sebesar apapun amal itu, bagi yang raghib, yang berjuang bukan demi Allah, tapi berjuang demi harta, harta masuk ke dalam hati, dia bergerak untuk kaun, minal akwan ilal akwan, dia berjuang untuk dunia, dia berjuang ingin disebut hebat, ingin disebut gagah, tidak zuhud atau raghib hatinya, maka sebesar apapun amalannya
tidak ada harganya di hadapan Allah. Kita harus bagaimana? Besar tapi tidak rohim. Kita harus amalnya besar tapi tidak minimal. Kita yang kecil tetapi zahid. Kecil tapi kalau bisa besar tapi zahid. Jangan sampai besar rohim apalagi. Cara tadi teh 200 perak jadi udah sejati teh udah kecil. Rogib itu cilaka kan. Leung kene anu besar rogib pemudaran aya kene gayana saeutik. Ieu geus leutik rogib eta cilaka. Baik terus Bapak. Ini lihat ilmuwan rakaatani min alimin zahidin khairun wa ahabbu ila Allah taala min ibadatil muta'abbirin raghibina abadan sarmadan. 2 rakaat dari orang yang belajar zuhud kepada Allah itu lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah terus menerus dari hamba yang raghib kepada dunia. Nauzubillahi min. Apa itu? Apa itu zuhud? Sebagian orang masih memahami zuhud dengan anti dunia. Harus miskin, rumah jelek, baju lusuh, makan nasi tanpa lauk, atau cuma makan daun-daunan. Ini pemahaman yang keliru. Zuhud bukan soal punya atau tidak punya, tapi lebih melihat kepada penggunaan. Ketika seorang punya harta yang banyak, kemudian disyukuri dan digunakan untuk beribadah, berjuang menegakkan agama Allah, maka zuhudlah dia. Sebaliknya, orang yang miskin harta, namun harta yang ada walaupun sekecil apapun tidak disyukuri dan tidak dipakai beribadah, maka ia tidak tergolong zuhud walaupun miskin. Terus dalam sebuah hadis, mana ini? Kemana? Ya, baik-baik surga. Teruskan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu pertama Sayyid Abu Bakar As-Siddiq, kedua Sayyid Umar bin Khattab, ketiga Sayyid Utsman bin Affan, keempat Sayyid Ali ibn Abi Thalib, kelima Sayyid Thalha ibn Abdullah, keenam Sayyid Zubair ibn Awwam, ketujuh Sayyid Sa'ad ibn Abi Waqqas, 8 Sayyid Sa'id bin Ibn Zaid, 9 Sayyid Abdul Rahman ibn Auf, 10 Sayyid Abi Ubaidillah ibn Jarrah. Terus dari 10 orang tersebut di atas kebanyakan orang kaya. Di antaranya bisa kita lihat dari sejarah menurut sebagian sumber Sayyid Utsman bin Affan pernah membeli sumber mata air Raumah di Madinah yang airnya jernih dari seorang Yahudi seharga 20.000 dirham. Kemudian tersebut diwakafkan untuk kepentingan kaum muslimin karena saat itu kaum muslimin sedang kekurangan air bersih. Ia juga pernah menyumbangkan 1.000 ekor unta sekitar 10 miliar dan 70 ekor kuda ditambah 1.000 dirham untuk kelancaran perang Tabuk. Sayyid Thalha dijuluki Al-Fayyad yang sangat banyak infaknya oleh baginda Nabi SAW. Ia pernah menginfakkan hartanya sebesar 300.000 dirham atau 18 miliar. Abdurrahman Ibnu Auf dikenal sebagai pedagang yang tidak pernah rugi. Beliau yang pernah menyumbangkan 4.000 dinar sekitar 4 miliar 250 juta, hampir mencapai separuh hartanya saat itu. Ia juga pernah menyerahkan 500 ekor kuda sekitar 5 miliar untuk kelengkapan tentara Islam. Kalau zuhud diidentikan dengan miskin, berarti para sahabat tersebut di atas tidak zuhud. Mana mungkin mereka dijamin masuk surga? Terus Yang tidak boleh itu bukan punya dunia kaya harta, tapi cinta dunia sehingga tertipu dunia. Sedangkan letaknya cinta itu di hati. Tanda tertipu bagaimana? Yang tadi disebutkan bahwa hartanya tidak disyukuri dan tidak digunakan untuk beribadah. Maka dunia jangan sampai masuk dan menguasai hati. Simpan saja di tangan. simpan saja di
Terus Dalam hal ini manusia bisa diklarifikasikan menjadi 4 tipe. Pertama, orang tidak cinta harta namun kaya raya. 2, orang tidak cinta harta juga miskin harta. 3, orang cinta harta juga kaya raya. 4, orang cinta harta namun miskin harta. Tipe pertama dan kedua termasuk zuhud. Sedangkan yang ketiga dan keempat bukan tipe zuhud walaupun miskin. panjang ini, dan ini bisa dibaca terus sampai akhir. Baca terus sampai akhir, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Az-Zainiyah itu adalah orang yang sedang belajar zuhud. Karena hampir di sini pemikiran dikeluarkan semua. Sampai ke auratnya, sampai ke apanya. Ini mohon sebelum kita masuk nanti kepada hikmah selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Allahumma shalli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak sekali pertanyaan, mungkin tidak terjawab semua karena keburu maghrib. Assalamualaikum, hapunten serta acangan. Kang Haji, abdi hoyong nyuwunkeun solusina tina permasalahan abdi. Sami Bu, abdi gaduh permasalahan. Permasalahanana abdi ayeuna di Ponpes Bandung. Nuju belajar Thariqah Syadziliyah. Teras ayeuna abdi di dieu belajar tasawuf sareng thariqahna. Teras abdi ayeuna tiasa ngalimul karena thariqah nu di dieu. Tapi dina thariqah anu sada acarana masih aya amalan anu can beres. Sareng aya cariosan ti guru nu ngaijazakeun nyaeta kudu bisa netep dina thariqah Syadziliyah. Ta ayeuna teh guru abdi tos ngantunkeun. Tak ku ayeuna cariosan kitu abdi tiasa ngalih kana thariqah di dieu. Baik. Ini permasalahan yang seperti biasa tapi padahal luar biasa. Karena ibi ini juga atau amang ini juga ini orang yang patuh terhadap guru. Maka saya menyarankan, kalau sekiranya nih si Aang legowonya, kalau sekiranya di sana masih ada bimbingan dan yang membimbingnya, silahkan lanjutkan. Jangan berpindah thariqah. Tapi kalau sekiranya dengan ibu atau ibi belajar thariqah di sana, tapi juga sulit untuk merasakan. Setelah benar-benar dipelajari, auratnya dilaksanakan, sulit kita mendapatkan wusul dan kurbah kepada Allah. Mari kita belajar di sini. Kita belajar bersama-sama. Ini bahasa diplomasi saya terhadap orang thariqah yang lain. Jadi kalau sekiranya di sana masih ada yang membimbing, silakan lanjutkan. Tapi kalau sekiranya di sana ada yang membimbing atau tidak yang membimbing, tetapi sudah benar-benar dilakukan, belum juga merasakan, yuk kita belajar di sini. Karena belajar di sini baru belajar juga sudah bisa merasakan. Itu diplomasi saya. Silakan. Jadi silakan di sana. Kalau sudah pindah ke sini, ditalkin lagi tidak usah. Talqin yang kemarin tinggal dilanjutkan saja. Kalau tidak pindah ke tarekat kami di sini, yang di sana batal tidak? Tidak. Karena ibu di sini sebagai tabarruk saja. Paham tidak? Jadi, lamun ikut turikan di dia atau tinggal luluikeun. Lamun moal di dia atau ieu makur tabarruk, deui terusnya nama. Lamun bade pindah ka dia atau itu ge da moal kawalan. Saur pun guru teu meunang kaluar tina Syadziliyah, sami-sami thariqah. Insyaallah di surga nama sami antawis Abil Hasyam Asy-Syadzili, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani,
Syekh Bahauddin An-Naksabandi. Insyaallah sami. Hapunten pangarsa. Sok silakan yang mau buka silakan. Hapunten kecar maghrib atau buka kita kan. Hapunten pangarsa, di pesantren saya kalau belum pangkatnya dilarang ngaji, mengkaji, menelaah kitab seperti Ihya Ulumuddin, Al-Hikam, Sirajut Thalibin. Kenapa nggak boleh? Yang jadi pertanyaan saya, yang dimaksud belum pangkatnya itu seperti apa? Kan yang bertanya situ. Kalau belum pangkatnya, belum boleh. Situ nanya lagi, yang disebut belum pangkatnya itu belum apa? Kumaha atuh iya. Terus solusinya gimana? Baik, saya paham insyaallah. Guru kalian mengatakan kalau belum pangkatnya, kalau belum sampai kepada makomnya, belum sampai kepada, makanya saya katakan ada bertorikoh, ada belajar kita ini sedang belajar supaya nanti pas pada waktunya, pada pangkatnya sudah matang dalam bertorikoh. Lalu bagaimana akan punya pangkatnya kalau tidak mengawali dari bawah dulu? Kemarin di sini ada letkol 2 orang. Itu dari letda dulu. Nggak mungkin masuk tentara langsung jadi letkol. Betul tidak? Jadi ini apa ini? Saya baru letda Pak, kopral, belajar dulu. Belum pangkatnya kamu. Ya gimana mau naik pangkat kalau nggak diawali, betul tidak? Begitu. Maka nanti juga makomnya Allah akan berikan kepadamu. Sekarang kita belajar saja. Itu belum pangkatnya. Jadi kenapa dilarang ngaji? Karena dianggap belum pangkatnya. Jadi persoalan utama adalah pada kepangkatan, bukan dalam pada kajian. Bisi liur lah, bisi mabok lah, bisi gelo lah, bisi apalah, terserah. Yang penting itu persoalan utamanya. Jadi di sini kita bertoriko atau belajar, berzikir atau belajar zikir, wusul kepada Allah atau belajar wusul. Urusan wusul dan sampai itu urusan siapa? Tugas tukang macul manaon we? Macul we lah. Kayaknya beres. Seperti itu nanti yang sebagiannya kita selesaikan karena sudah mau masuk maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.